Pilih mana set-top box Android atau set-top box TV digital? Manakah yang terbaik di 2025? Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi kita akan update nih informasi tentang set-top box TV digital yang seperti ini yang menggunakan antena biasa ya. Kemudian dengan set-top box Android atau orang-orang biasanya menyebutnya Android box. Jadi ini memang mirip ya keduanya ya. Hanya bedanya menggunakan jaringan internet untuk yang Android box seperti ini, dan untuk TV digital hanya menggunakan antena TV biasa. Namun untuk tujuannya itu sama ya, yaitu nonton TV. Karena memang di 2025 ini ya, untuk siaran TV digital sekarang sudah mulai merata, sinyalnya mulai bagus, dan di tempat saya di Depok Tapos itu kita bisa dapat sekitar kurang lebih 90 siaran TV digital, karena memang letak posisi kita itu ada di Depok ya, tengah-tengah antara Jakarta dan Bogor. Jadi kita dapat channelnya double. Kalau misalkan Jabodetabek harusnya sih ya sekitar 45 channel. Jadi dengan meratanya siaran TV digital ini, kira-kira kalian mau pilih mana nih? Set-top box atau Android box? Dalam video ini kita akan coba jelaskan semua, karena kan setiap kebutuhan orang beda-beda ya. Jadi kalian bisa membeli sesuatu barang biar nggak salah pilih gitu. Yang pertama, kalau misalkan kalian baru mau beli TV ya, itu disarankan beli TV-nya yang Android. Walaupun ada TV yang jenisnya itu bukan Android tapi Smart TV. Nah, ini OS-nya bukan Android. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan nonton TV biasa, itu pakai Smart Android semua sudah terpenuhi. Karena apa? Yang Smart TV biasa atau yang TV Android itu semuanya sudah digital dan bisa streaming internet juga. Tapi bagi kita yang TV-nya masih bagus, TV lamanya tapi belum digital, terus belum Android juga, nggak mungkin kan kita beli TV berjuta-juta gitu ya, sayang uangnya. Lebih baik dialokasikan ke hal yang lebih penting. Jadi pilihannya adalah beli set-top box TV digital yang harganya sekarang sudah murah ya. Jadi sekarang tuh udah 100 ribuan tuh udah dapat, kalau dulu 200 ribuan. Kemudian yang harus kalian persiapkan kalau belinya set-top box TV digital itu ya hanya antena TV saja. Jadi antena TV ini bervariasi, ada yang wilayahnya itu support indoor, jadi kita hanya perlu beli antena indoor yang murah, bahkan yang 15 ribuan yang pernah kita review di tahun lalu itu juga bisa. Tapi kalau kalian wilayahnya itu di pedesaan, seperti tempat saya itu pinggiran kota, makanya jauh dari pemancar, disarankan pakainya yang outdoor. Untuk merek-merek antena outdoor, kalian bisa lihat video-video sebelumnya, barangkali ada yang cocok gitu ya buat kalian. Jadi untuk STB digital ini udah cukup banget buat kalian nonton TV digital. Jadi hanya siaran lokal aja, nggak ada siaran luar negeri. Memang di beberapa fitur set-top box TV digital itu menyediakan YouTube. Tapi yang perlu kalian ingat adalah YouTube-nya ini bukan permanen. Bukan seperti yang di Android, dia ada update-nya, terus kemudian bisa nonton video-video yang terbaru. Berbeda dengan yang di set-top box TV digital. Itu YouTube-nya adalah berdasarkan server, bukan asli dari YouTube-nya. Jadi hanya video-video populer yang dikumpulkan dalam server tersebut yang bisa kalian tonton, dan itu pun tetap butuh yang namanya dongle WiFi seperti ini. Jadi kalian colok dulu dongle WiFi-nya, koneksikan ke WiFi di rumah atau mungkin tethering dari HP. Yang pasti boros ya untuk penggunaan internetnya, karena ini sama saja dengan streaming, sama kayak sobat nonton YouTube di HP juga. Tapi ingat sekali lagi, YouTube-nya itu nggak permanen. Jadi kapan aja, misalkan baru beli sebulan tiba-tiba YouTube-nya sudah nggak bisa dipakai lagi, ya artinya sudah nggak ada lagi tuh bonus YouTube-nya. Jadi dongle WiFi-nya ya mungkin jadi nggak pakai juga. Kemudian ada fitur-fitur lainnya sih seperti TikTok, WeTV, Video.com, View, dan beberapa hal lainnya. Ini biasanya setiap merek set-top box beda-beda ya untuk fitur-fitur ini ya. Tapi tetap fitur tersebut itu bukan permanen, tapi hanya seperti bonus aja deh. Karena dalam beberapa bulan fitur tersebut bisa saja mati dari servernya. Ingat ya, itu bukan ke provider utamanya, tempat berlangganannya, bukan. Tapi ini yang disediakan oleh server dari set-top box-nya tersebut. Jadi itu ada masa waktunya. Biasanya sih set-top box TV digital lebih cocok untuk orang tua ya, yang gaptek. Jadi mereka hanya paham remote, pencet nomor 1 SCTV, nomor 5 Indosiar, nomor 9 RCTI. Nah, ini jauh lebih simple ya. Tapi kalau untuk anak muda zaman now, apalagi anak-anak kecil zaman sekarang, itu kan lebih suka YouTube. Kalau kalian mencari YouTube yang nggak cocok ya pakai set-top box TV digital. Jadi ya disesuaikan ya kebutuhan masing-masing. Oke, sekarang kita bahas Android box. Yang perlu kalian pahami untuk menggunakan Android box ini, kalian wajib punya internet unlimited. Kalau internetnya terbatas, itu kalian bisa berlangganan ya seenggaknya mungkin 100 GB kali ya sebulannya, dengan paket kuota internet yang murah. Mungkin ada beberapa provider yang bahkan memberikan internet unlimited walaupun mungkin speednya terbatas, tapi seenggaknya itu bisa untuk streaming. Karena kalau nggak ada internet, itu kalian sama sekali nggak bisa nonton siaran apapun. Jadi Android box ini tidak butuh antena seperti ini ya, yang punya TV digital itu nggak bisa. Dia wajib pakai internet.
bisa menggunakan WiFi, jadi dia tidak perlu dengan WiFi lagi karena sudah built-in, bisa juga menggunakan kabelan. Kemudian untuk fiturnya, usahakan kalian beli yang terbaru ya, supaya OS Android-nya juga terupdate. Sama seperti di HP, jadi juga ada Play Store. Mungkin nanti yang membedakan adalah Play Store-nya TV, jadi tidak semua aplikasi yang di HP, yang di Play Store HP itu ada di Play Store mode TV. Jadi kalian bisa install aplikasi apapun di sini ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan ya Telegram, bahkan kalian juga bisa main game. Yang penting kalian punya stick tuh, atau pakai keyboard dan mouse itu juga bisa. Kemudian untuk nonton streamingnya, nah ini yang paling menarik ya, karena di sini kalian bisa nonton apapun. Jadi pastikan beli mereknya yang jelas. Karena banyak juga Android box itu yang abal-abal, dimana kalian beli misalkan RAM-nya 2GB, ternyata yang datang itu 1GB. Jadi banyak yang fake ya, ini yang mungkin harganya murah-murah. Jadi hindari harga murah, cari yang bermerek, yang bergaransi, sehingga kalau ada masalah kalian bisa klaim tuh garansinya. Jadi nggak apa-apa kalian spend harganya lebih mahal dikit, misalkan 250.000 atau 300 ribuan, tapi kalian dapat yang bermerek yang bagus. Dan pastikan internetnya juga harus stabil, karena kalau misalkan internetnya macet-macet, ya nontonnya juga nggak enak gitu ya. Untuk aplikasi streamingnya banyak ya, kalian bisa install Disney Hotstar, install Netflix, pokoknya install apapun yang biasanya kalian gunakan untuk nonton streaming film. Iya, salah satunya YouTube itu sih udah pasti terinstall ya, tanpa kalian perlu download lagi. Oke, itulah perbedaan dari set-top box TV digital dengan STB Android. Jadi kira-kira kalian pilih mana nih? Kalau saya pribadi, saya pakai dua-duanya ya. Jadi set-top box TV digital saya gunakan biasanya untuk nonton bola doang ya. Karena kalau misalkan kalian nontonnya streaming, itu berbayar. Itu kalian harus berlangganan ya untuk nonton secara legal. Jadinya saya menggunakan STB TV digital untuk nonton misalkan Liga 1 BRI, Timnas, dan pertandingan lain-lain pokoknya yang disiarkan di TV nasional. Kemudian yang streaming itu saya gunakan biasanya untuk nonton Netflix, Disney Hotstar, dan YouTube untuk anak saya nonton. Jadi mungkin kalian juga butuh keduanya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti ada beberapa merek yang mungkin bisa jadi rekomendasi sobat membeli. Saya taruh linknya di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Kalian support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.